Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu yang terhormat, perkenalkan saya Herdiva Pratama, peserta peningkatan kompetensi dosen pemula atau PKDP pada PTP UIN Sultan Syarif Kasim Riau tahun 2026. Kali ini kami akan berbagi video bahan pembelajaran dan praktik mengajar dengan menggunakan metode atau model PBL, Problem Based Learning, pada mata kuliah Fikih Muamalah 2 terkhusus di materi akad ijarah dan ujrah. Metode PBL ini merupakan implementasi dari metode SCL atau Student Centered Learning, di mana mahasiswa akan dihadapkan pada problem kontekstual, kemudian akan diarahkan pada kontribusi dan partisipasi aktif dalam menemukan solusi dan pemecahan pada masalah tersebut. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum. Oke, kita mulai. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah, wa la hawla wa la quwwata illa billah. Alhamdulillah, ikhwah sekalian, hari ini kembali kita bisa berjumpa, melanjutkan kembali perkuliahan kita. Ya, semoga nanti kuliah kita berjalan sampai selesai insyaallah mudahnya ya. Bagaimana kabarnya semua hari ini? Sehat? Sehat. Ada yang tidak masuk hari ini? Ada. Siapa namanya? Saya. Oke. Kita lanjut, sudah siap untuk perkuliahan hari ini? Iya. Kita mulai dengan bacaan basmalah. Minggu lalu kita sudah membahas mengenai konsep dasar akad. Ada yang masih ingat apa itu akad kemarin? Perjanjian, kontrak, kesepakatan. Bagus, alhamdulillah. Nah, hari ini yang perjanjian, yang kesepakatan, yang kontrak tadi, kita akan fokus pada penerapan setiap akad yang ada. Kenapa itu banyak sekali? Akad pertama yang kita bahas hari ini namanya akad ijarah dan ujrah. Nah, saya ada video untuk mengawali kuliah kita hari ini. Silakan dimulai. Menurut Anda semua, kita memesan Gojek itu apakah kita memesan drivernya atau memesan motornya atau sebaliknya? Yuk, ada yang kasih pandangan dong. Ya, silakan. Jadi menurut saya transaksinya manfaat Pak. Jadi driver menawarkan jasa mengantar, sedangkan warga menikmati jasa antar. Jadi karena adanya jasa antar mengantar, driver mendapatkan upah. Nah, ada kata yang menarik di sana. Ada kata-kata upah. Ingat teman-teman, membahas tentang upah berarti kita berbicara tentang keadilan. Bagaimana upah itu mesti sesuai antara kompetensi, antara beban kerja, tanpa ada hal-hal lain yang membuat itu timpang. Inilah yang kita kenal dalam keadilan. Tentunya ketika sudah belajar ini nanti Anda bisa menjelaskan tentang konsep ijarah. Saya punya video tentang sebuah problem kontekstual yang ini menjadi pusat diskusi kita hari ini. Tentang apa? Tentang hasil penelitian yang saya lakukan di tahun 2022. Bagaimana adanya undang-undang Omnibus Law memuarakan perbedaan upah antara pekerja laki-laki dan pekerja perempuan. Berdasarkan data penelitian status data BPS pada tahun 2025, rata-rata pekerja laki-laki berada di angka sekitar 3,3 juta. Setelah ini,
Saya minta Anda secara berkelompok untuk mendiskusikan problem ini. Sudah ada pada LKM yang saya kirim di grup masing-masing. Silakan duduk berkelompok nanti, saya berikan waktu diskusi selama 40 menit. Supaya tidak subjektif, kita pakai apa aja lah ya, undian objektif ya. Oke, kita pakai wheel of hands ya. Kelompok 1, kelompok 2, lihat. Oke, kelompok 2. Ya. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan kami di sini ingin menyampaikan hasil diskusi dari hasil diskusi dari kelompok 2. Terima kasih kepada teman-teman yang sudah mendengarkan. Baik, kami akhiri dengan mengucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali kita berikan aplaus untuk kelompok 2. Masya. Tadi kelompok 2 sudah menyampaikan hasil diskusinya. Saya mau minta respon balik dari kelompok 1. Kelompok 1 ada tanggapan nggak? Berdasarkan fikih muamalah. Dalam fikih muamalah, prinsip dasar akad. Inilah akad ijarah dan ujrah rekan-rekan semuanya. Islam mengetahui atau menyadari bahwasanya ada suatu kondisi di mana kita membutuhkan sesuatu, tapi tak bisa memilikinya secara penuh. Kita bisa mengambil manfaatnya, tapi tidak memiliki barangnya secara utuh. Itulah namanya ijarah. Dalam bahasa kita diartikan sewa barang, sewa jasa, atau sewa bayar. Ya, ada yang disebut dengan ijaratul ain. Itu dalam bahasa kita sewa barang. Ada yang sewa kos. Ini akad yang dekat dengan kita, sangat dekat sekali. Tahun 2025 saya melakukan pengabdian masyarakat di Kelurahan Falas, menemukan bahwa ternyata banyak permasalahan di lapangan yang terjadi di masyarakat kita mempermasalahkan atau bahkan bertengkar mengenai sewa rumah, baik itu keterlambatan bayar, baik itu tanggung jawab terhadap kerusakan ataupun juga waktu tempo yang sudah jatuh. Kita sudah berada di penghujung perkuliahan hari ini, ya. Ada yang bisa menyimpulkan untuk hari ini, ada? Saya Pak. Ya, silakan. Jadi kesimpulan yang saya dapati di perkuliahan hari ini yaitu kita belajar akad yang menarik Bapak, di mana kita memiliki manfaat tanpa memiliki, di mana kita mendapatkan manfaat tanpa memiliki barangnya. Bagus sekali. Ya, saya minta pengalaman dari Anda semua. Ya, saya minta satu orang mungkin perwakilan untuk menyampaikan apa yang dirasakan setelah belajar tentang hari ini atau apa yang dirasakan tentang pengalaman belajar hari ini. Silakan, ada yang mau menyampaikan pengalaman hari ini? Ya, silakan. Hari ini saya menyadari sesuatu Pak. Selama ini saya merasa bahwa sewa kos itu hanya sekedar bayar uang sewa bulanan, tetapi ternyata lebih daripada itu. Banyak nilai Islam yang mengajarkan tentang hak ijarah ini. Masya Allah. Luar biasa ya. Oke, supaya kesimpulan ini menjadi lebih baik lagi, ada yang menarik. Ternyata dalam paradigma sains, hukum ketenagakerjaan modern mengatur hubungan kerja hanya dari sisi regulasi dan perlindungan hukum. Tetapi yang tak kalah luar biasanya, dalam paradigma Islam, fikih muamalah tidak hanya berbicara tentang legalitas, tapi juga tentang keadilan, kemaslahatan, dan keberkahan dalam pemberian upah. Minggu depan, saya minta masing-masing dari Anda untuk mencari minimal 5 jurnal nasional terkait ijarah dan ujroh pada lembaga keuangan syariah.
Nah, dari masing-masing jurnal tadi, silakan Anda rangkum 4 poin. Yang pertama, identitas dari jurnal tadi. Silakan minggu depan dibawa sebagai bentuk bahan diskusi kita bersama. Luar biasa sekali hari ini. Saya mengucapkan terima kasih atas partisipasinya, terima kasih atas atensinya. Insya Allah kita akan lanjutkan kembali minggu depan. Selamat beristirahat, sampai jumpa kembali. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sudah menyaksikan video bahan pembelajaran dan praktik mengajar dari kami. Semoga ini menjadi kebermanfaatan untuk kita semua. Sampai jumpa di video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.